Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saja lagi dengan saya dalam vokal IMM Channel. Kali ini kita berbicara mengenai dunia kepemiluan. Kembali dilanda persoalan-persoalan integritas. Penyelenggara pemilu awal tahun 2020 ini publik dikejutkan dengan adanya berita operasi tangkap tangan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada tahun 2020 lalu sebesar 900 juta rupiah. Bukan kasus pertama. Kasus ini sebenarnya kasus yang ada sebelumnya juga terdapat kasus korupsi dengan berbagai modus. Pertama, pada 2004, publik dikejutkan dengan penangkapan Ketua KPU yang membuktikan melakukan tindakan korupsi dengan kasus penyelewengan dana asuransi dan petugas pemilu 2004 hingga mengakibatkan kerugian negara 14.319 miliar rupiah. Kedua, anggota KPU didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, persoalan demikian tentu membahayakan bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Khususnya di Sulawesi Tengah, ada beberapa tingkat penyelenggaraan pemilu yang banyak dipecat dan di DKPP, sehingga mempertanyakan integritas dari penyelenggara pemilu tersebut. Di Indonesia, diskursus pemilu berintegritas ini sebenarnya telah digaungkan sejak 2 dekade yang lalu. Pemilu 1999 bisa dibilang menjadi penanda dimulainya era pemilu yang bebas, adil setelah pemilu demokratis pertama pada tahun 1955. Namun dalam perkembangannya, diskursus pemilu berintegritas di Indonesia lebih banyak menyoroti tentang penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu adalah penentu dalam hal ini siapa yang akan terpilih sebagai legislator, baik itu di tingkatan kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD RI, presiden, dan wakil presiden. Nah, untuk Sulawesi Tengah sendiri begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, baik itu legislatif maupun yudikatif. Pemilihan pemilu maupun pilkada selalu ditandai dengan penyelenggara pemilu yang banyak bermain api. Dalam hal ini, logikanya adalah di mana ada PSU dalam suatu daerah ketika melakukan pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada, ketika ada PSU dalam satu daerah itu, maka ada yang salah di penyelenggara pemilu tersebut, baik di tingkatan bawah KPPS-nya sampai pada KPU dan Bawaslu-nya, dari tingkat Panwas desa sampai Bawaslu-nya, begitu juga pada tingkat KPPS sampai ke KPU-nya. Nah, ini logikanya. Karena apa? Yang pertama, kalau Bawaslu adalah fungsi pengawasan yang tidak maksimal. Kedua adalah KPU, yang mana banyak sekali penyelenggara pemilu yang bermain-main di atas tataran peraturan KPU sendiri atau PKPU itu, menafsirkan PKPU sendiri. Di luar dari BIMTEK, mereka menafsirkan sendiri PKPU-nya. Bawaslu juga begitu. Per Bawaslu mereka
tafsirkan sendiri sehingga mengakibatkan fatal sampai ke tingkatan bawah. Nah, ini yang perlu kita lihat ke depannya, bagaimana integritas yang ada, yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang dialami oleh penyelenggara pemilu, kemudian sempat dilaporkan di DKPP atau di DKPP kan, mereka tidak memahami tentang integritas dalam lingkup penyelenggara pemilu tersebut. Integritas muncul adalah mulai dari moralitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, sekarang sementara ada seleksi KPU dan Bawaslu RI ke depan, maka integritas ini perlu mendapat rating yang perlu diperhatikan dan wajib mendapatkan poin tertinggi nantinya. Karena lewat integritas tersebut, maka kita akan mendapatkan penyelenggara pemilu yang baik, menjalankan amanah, kemudian jujur, sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pemilu tersebut. Di Sulawesi Tengah tercatat dari saya sebutkan bahwa ada beberapa daerah yang sempat di DKPP-kan dan menghasilkan pemecatan dan teguran keras dalam hal ini. Nah, bukan masyarakat itu atau suatu lembaga mencari kesalahan-kesalahan dari penyelenggara pemilu. Namun biasanya juga penyelenggara pemilu ini mencari kesalahan-kesalahan partai, tidak menjadikan partai ini mitra kerja, dan juga mencari kesalahan-kesalahan tim sukses dari pilkada tersebut atau orang yang mengikuti ajang pilkada tersebut, sehingga terjadi miskomunikasi, tidak ada pendidikan perpolitikan atau demokrasi yang baik. Saya melihat akan hal itu. Nah, ada LSM atau ormas dan atau individual yang melaporkan bukan lantaran dendam kepada penyelenggara pemilu, namun mereka menegakkan integritas, demokratisasi yang baik. Mereka mendapatkan fakta lapangan yang sangat realistis. Nah, kemudian diuji dalam persidangan DKPP nantinya sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Adapun kalau dokumen kita lengkap, maka dinyatakan terbukti atau tersalah. Ada beberapa kabupaten yang ratingnya menurut lembaga kami itu mendapatkan nilai tertinggi. Nah, logikanya adalah untuk memperbaiki integritasnya ke depan. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama, Kota Palu sama sekali untuk KPU-nya dan Bawaslu-nya 10%. Belum saya melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang fatal, sehingga Kota Palu ini belum pernah di DKPP. Yang kedua, Sigi. Kabupaten Sigi ini kemarin sebenarnya ada PSU pada saat pilkada, namun tidak ada orang yang melihat apa yang terjadi sehingga mengakibatkan PSU tersebut. Tidak ada lembaga yang mampu untuk membuktikan kenapa ada PSU tersebut. Padahal kesalahannya ada data yang masuk ke kami, namun dokumen yang sangat urgent yang kami minta untuk ke DKPP itu tidak, kami nilai tidak mencukupi fakta lapangan.
dan itu juga sudah dibawa ke MK dan menghasilkan pemilihan suara ulang. Namun untuk penyelenggaranya tidak sempat di DKPP. Lantas Donggala sebelum KPU yang baru dan Bawaslu yang baru yang sekarang ini memimpin, Donggala tidak pernah di DKPP. Padahal ada juga kesalahan-kesalahan yang masuk kepada kami, cuman secara syarat dokumen untuk dilaporkan ke DKPP itu tidak memenuhi syarat menurut lembaga kami. Kemudian kami melanjutkan lagi ke Parigi Mautong. Nah, Parigi Mautong itu kedepannya harus memperbaiki integritas penyelenggara pemilu karena tercatat KPU-nya sudah beberapa kali di DKPP kan. Sampai ada pemecatan kepada salah satu komisionernya dan juga teguran keras yang kedua bagi komisionernya. Padahal data kami untuk yang kedua itu begitu lengkap, begitu sangat memenuhi syarat kalau menurut kami. Cuman pada saat sidang yang kami sayangkan adalah mati jaringan, sehingga apa yang disampaikan oleh saksi kunci yang memberikan kesaksian atau korban, saksi kunci atau korban ini pas sementara sidang dia mengungkapkan kesaksiannya itu mati lampu, dan saya meminta videonya kembali itu tidak diberikan, cuman terpotong dari DKPP pusat, sehingga pada saat penentuan keputusan hanya teguran keras, dan kami mulai sebenarnya harus pemecatan karena fatal sekali, yaitu soal lobby pada salah satu anggota legislatif untuk menjadi komisioner KPU pada saat itu, dan bukti-bukti chat pertemuan mereka itu ada. Nah, tapi menurut hakim mungkin ada salah keduanya sehingga salah satu dari korban ini sempat di pesakitan pengadilan umum pada saat itu. Kemudian Bawaslu-nya, tingkatan pengawasan di Parigi Mautong sampai mengakibatkan salah satu Bawaslu-nya itu dapat di DKPP-kan dan juga terjadi pemecahan. Untuk Poso, alhamdulillah sampai saat ini tidak masuk laporan ke kami, sehingga kami menilai rating untuk Poso alhamdulillah tetap yang nomor 1 dengan kedua Kota Palu. Kita selanjutnya lagi ke Politoni dan Buol. Ini juga untuk masuk ke lembaga kami, cuma 1 laporan kemarin dari Buol, cuman tidak memenuhi syarat lagi menurut kami dalam catatan atau syarat dokumen diteruskan ke DKPP. Begitu juga teman-teman. 7 undang-undang sebenarnya kemarin pada saat ada seteru di tingkat MK dan PSU kembali 7 undang-undang, itu logikanya sebenarnya ada yang salah di penyelenggara pemilu. Cuma lembaga yang mau melaporkan atau memasukkan data-data ke kami sampai saya 8 bulan di Tojo undang-undang mendapatkan hal itu. Namun kami bekerja sama dengan lembaga yang ada di Tojo undang-undang tidak mendapatkan dokumen yang valid, ya, tidak mendapatkan dokumen yang valid. Lantas kami tidak teruskan, hanya sebatas DKPP.
sebatas uji persidangan di MK dan menghasilkan PSU. Yang sebenarnya ketika dinyatakan PSU, ada yang melaporkan tentang kesalahan atau integritas yang salah pada penyelenggaraan pemilu. Kenapa sampai terjadinya PSU itu? Nah, itu pertanyaan besar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana sesuatu tempat yang menyelenggarakan pilkada kemudian ada PSU kembali, maka harus dipertanyakan atau uji material atau uji kelayakan ada yang salah yang mengakibatkan PSU tersebut. Hukum kasualitas main, sebab akibat. Apa yang menyebabkan sampai terjadi PSU tersebut? Akibatnya adalah PSU tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan. Kemudian kita ke Banggai. Nah, Banggai ini kemarin sempat 2 kali berturut-turut. Yang pertama, 2 komisioner Bawaslu dinyatakan dipecat oleh DKPP, kemudian menyusul 4 komisioner Bawaslu dipecat oleh DKPP. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari tentang integritas dalam dirinya. Mereka menafsirkan Bawaslu sendirinya, sehingga menyatakan bahwa ada intervensi dari pusat atau ada intervensi dari provinsi. Mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh provinsi dengan menafsirkan Bawaslu atau peraturan-peraturan yang ada, yang mereka bilang, oh ini harus dibatalkan, oh ini tidak. Nah, ini kajian yang harus kita lihat. Nah, orang bertanya bahwa kenapa hanya Bawaslu-nya saja yang di KPP-kan pada saat itu. Oke, KPU-nya juga ikut di DKPP. Namun, KPU ini bisa menjelaskan tentang TMS dari seorang calon tersebut. Nah, TMS ini dinyatakan TMS itu bukan oleh Bawaslu. Bawaslu ini hanya fungsi pengawasan. Yang menyatakan TMS itu adalah KPU. Nah, pada saat di Banggai itu terjadi, saya pelajari adalah terjadi miskomunikasi antara KPU dan Bawaslu pada saat itu. Nah, Bawaslu mengikuti kata hatinya, bukan mengikuti peraturan yang mengatur, sehingga berefek fatal pada mereka. Nah, berbicara integritas memang amat ruwet, kita harus bermoralitas yang baik. Tidak hanya kita cerdas, namun hati kita tidak cerdas juga, tidak diisi dengan iman, sehingga integritas itu mampu diuji. Dan juga integritas itu adalah sesuatu akhlak, ya, mengenai akhlak kita. Nah, kalau akhlak kita saja tidak baik, bagaimana mau menjadi penyelenggara yang baik? Kenapa saya katakan di awal tadi adalah KPU, Bawaslu atau penyelenggara pemilu ini menjadi penentu? Karena apa? Walaupun orang menang, kalau mereka menyatakan itu tidak dengan hasil hitungannya mereka, maka mereka yang menentukan siapa yang bisa duduk. Namun sekarang sudah amat baik penyelenggara pemilu ke depan, karena sudah melakukan digitalisasi. Insya Allah perhitungannya juga akan menggunakan data. Jadi elektronik data, sehingga pemilihannya lebih jujur dan adil serta terbuka. Nah, ini yang kami harapkan, sehingga data yang masuk dari TPS langsung ke KPU Republik Indonesia. Dan data yang ada dari KPPS ke kabupaten, provinsi, dari tingkatan KPPS, kecamatan, kabupaten,
provinsi sampai ke tingkat pusat harus sama. Ketika pusat menerima laporan dari kabupaten atau dari provinsi tidak sama dengan laporan KPPS secara online e-data pada saat pemilihan pada pencoblosan itu dilakukan, maka perlu KPU RI ini menanyakan apa yang salah dari hal tersebut. Insya Allah ke depan e-data ini bisa masuk kok. Kita bisa memasukkan data secara online lebih bagus saat ini. Kenapa kedepannya tidak begitu? Ini yang harus diperbaiki nanti. Kemudian Bangkep kemarin juga alhamdulillah tidak ada laporan yang masuk ke lembaga kami. Balut juga begitu. Morowali Utara ini ada PSU kemarin dan sempat dilaporkan ke DKPP, namun tidak terbukti secara syarat dokumen tersebut tidak memenuhi syarat menurut DKPP atau apa yang dilaporkan tidak mengena pada substansi yang diadukan. Morowali juga begitu, belum pernah di DKPP. Nah, ke depan bahwa harus ada, menurut saya harus ada lembaga perwakilan DKPP di tiap provinsi. Harus ada sebagai perwakilan. Nah, kemarin kita melaporkan suatu pelanggaran penyelenggara pemilu itu di Bawaslu lewat tim pemeriksa daerah, terwakilannya DKPP. Namun saya merasa bahwa lantaran berkedudukannya di Bawaslu itu nanti ada intervensi, walaupun dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang DKPP itu sangat kuat. Namun ketika dia melekat di Bawaslu, maka saya rasa ini harus terpisah. Jadi TPD, tim pemeriksa daerah ini bekerjanya atau berkantornya DPD dan harus sendiri. Kemudian TPD ini harus ada kantornya dan seleksinya juga dilakukan oleh DKPP. Jadi dari unsur masyarakat, dari unsur akademis itu harus diseleksi oleh DKPP. Kok hanya boleh KPU harus ada seleksi untuk menjadi komisioner, Bawaslu pun demikian. Kenapa tim pemeriksa daerah itu tidak dilakukan seleksi oleh DKPP? Seharusnya bukan penunjukan, tapi melakukan seleksi sehingga dihasilkan TPD di tingkat daerah itu adalah orang-orang yang juga memiliki integritas, karena mereka juga nanti akan memeriksa di persidangan nanti, meminta data adalah data yang objektif. Kemudian juga TPD, tim pemeriksa daerah ini ada unsur Bawaslu-nya provinsi. Nah, ini apakah tidak tumpang tindih ke depan? Ya, saya harap TPD itu adalah tim pemeriksa daerah hanya 2 saja, dari akademisi dan juga dari tokoh masyarakat, sehingga lebih bagus ke depan. Kalau ada unsur Bawaslu-nya, wah, bagaimana dia mau memeriksa di bawahnya ketika ada laporan atau dirinya yang di DKPP? TPD ini tidak bisa ada unsur KPU dan Bawaslu supaya kita netral ke depan. Jadi malam ini tentang integritas dan data lapangan yang ada, insya Allah ke depan akan kami bahas lagi tentang bagaimana untuk menangkal keinginan kita untuk tidak melanggar integritas itu.
Sebab masih banyak lagi persoalan, mungkin ada pelecehan seksual, ada gaji ganda di penyelenggaraan pemilu, ada chat seks sesama karyawan atau staf di KPU dan Bawaslu. Kemudian ada lagi data yang masuk itu kepada kami. Di antara ketiganya ada beberapa yang kami sementara pelajari. Saya Abdul Majid, Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilu Sulawesi Tengah, lewat IMM Channel ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang data integritas dan sebagainya yang masuk ke lembaga kami, Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih kepada Brokal Channel. Insya Allah tetap berjaya, tetap berkhidmat untuk negeri, meluruskan yang bengkok, sehingga ke depan integritas penyelenggara pemilu kita mendapatkan hasil yang baik, baik itu tingkatan pusat maupun tingkatan daerah kita Sulawesi Tengah. Nun wal qawami wa yashturun ilai fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.